My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. Left all my troubles and worries as I entered your mosque so gently. And as I finally stood there before you, I couldn't stop my tears from falling in your presence, oh Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. زين القرآن بأصواتكم ليس منا ليس منا من لم يتغن بالقرآن ونصحي لله رب لا شريك له. الصلاة خير من النوم.
يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kita muliakan dan mulia Allah Subhanahu wa taala, dan sudah hadir di hadapan kita Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad Al-Siyabah. Yang kita muliakan Ketua Yayasan Haji Abdul Hakim Nasution Dr. Haji Ibn Khulun Al-Siyabah, Ketua Pembina Yayasan Haji Abdul Hakim Nasution Haji Abriani Hakim Nasution Al-Siyabah, Ketua Dewan Pengawas Haji Ismanto Al-Siyabah. Yang kita muliakan Bupati Deli Serdang, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Haji Jenderal Purba Ishaempo selaku staf ahli Bupati Deli Serdang. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah Masjid Nurul Hakiniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur yang sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini, alhamdulillah, kita telah kedatangan tamu mulia kita, Ustaz Dr. Haji Abdul Somad Al-Siyabah. Mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan khususnya bagi pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Modern Hakim. Kiranya acara ini diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita harapkan dalam perjalanan nanti akan kita dapatkan. Perbanyak kita bersalawat kepada baginda Rasul dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kita membuka, mari sama-sama kita mulai tabligh akbar ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Mari kita sambutan, kami mohonkan kepada Ketua Yayasan Haji Abdul Hakim Nasution Dr. Haji Ibn Khulun Al-Siyabah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Ustaz kita Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad Al-Siyabah, yang kami hormati teman-teman kami, dan seluruh penangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, dan anak-anak mulia seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa di pesantren kita yang tercinta ini, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah
Shallallahu Alaihi Wasallam, kita perbanyak salawat dan salam. Semoga nantinya kita bersyafaat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami sebagai Ketua Yayasan dan Ketua Tim Nasution sebagai tuan rumah bersama pada rumah ini mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Samad Al-Syekhina dan rombongan tasurruna bi liqa'ikum nawwata hadha al-mahad. Alhamdulillah, kedatangan Ustaz merupakan keberkahan bagi kami, itu para santri, santriwati, para guru-guru, para asatidz dan seluruh penduduk yang ada di sekitar Taman Hakim ini. Mudah-mudahan Ustaz memberikan cahaya untuk kami, seperti mana tema yang kita usung pada malam pada pagi hari ini, yaitu bersihkan hati, luruskan niat. Kami berharap Ustaz dapat beri tawasan ini nasihat-nasihat untuk kami, para pemegang amanah pesantren Modern Hakim ini dan seluruh yang berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan kami diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keselamatan, sehingga nantinya pesantren Modern Hakim ini dapat mencetak generasi-generasi umat yang unggul dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami mohon maaf kepada seluruh jemaah yang mungkin pada saat malam hari tadi sehingga sekarang sampai kedatangan Ustaz ada pelayanan kami yang kurang memuaskan, atau mungkin perkataan dan perbuatan kami yang tidak ada tempatnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beginilah adanya pesantren kita, pesantren Modern Hakim, pesantren kita, pesantren umat. Pesantren Modern Hakim ini dibangun tahun 1991 dan menerima santri pertama pada tahun 1992. Sekarang sudah sampai pada tahun 2020, kita sudah menerima lagi santri yang akan datang. Jadi ibarat manusia, umur pesantren sudah hampir 29 tahun. Ibarat umur yang sudah matang, ya. Di awal berdirinya ibarat intan payung, Ustaz kata orang Malaysia. Intan payung dimanja-manja, alhamdulillah usaha-usaha terbaik diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun pesantren ini, untuk mengajarkan kami termasuk generasi pertama Ustaz yang dididik oleh Ustaz kami yang waktu itu kata langsung dari Gontor. Oleh Ustaz Abdullah Syukri Kasih dipilih Ustaz yang terbaik 10 terbesar di sini. Seiring berjalan waktu, ketika umur pesantren ini belasan tahun, ibarat umur remaja, puber, banyak gonjang-ganjing, banyak badai yang menerpa, tapi alhamdulillah sampai saat ini pesantren Modern Hakim dapat bertahan dan sampai saat ini masih berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Dan sekarang di umurnya yang 29 tahun ini, insya Allah di pengurusan kami yang baru ini, kami ingin pesantren ini terbuka untuk kita semua. Pesantren ini adalah punya kita, pesantren ini adalah hasil umat. Oleh karenanya kami ingin menjadikan masjid ini sebagai pusat keilmuan nantinya, insya Allah. Seperti mana yang kita lihat, mungkin jemaah tadi ada yang kesulitan dalam berwudu, dalam buang air dan sebagainya.
agar mudah-mudahan dapat memberikan bantuan atau apa saja bentuknya. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan jamaah sekalian dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin karena bukan dia penceramahnya, insyaallah itu sajalah yang kami sampaikan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ustaz. Mudah-mudahan kedatangan Ustaz membawa keberkahan bagi kami, bagi ahli pesantren Maulana Hakim ini, dan seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya, dan seluruh masyarakat sekitar pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Yayasan Haji Abdul Nasution yang telah menyampaikan atas sambutannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya marilah sama-sama kita menyimak menyaksikan tabligh akbar serta tausiah dari Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad Isi Umum. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thullab wa thalabah. Awalan hayya bina nasrullah azza wa jalla الذي قد أعطانا فرصة ثمينة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المبارك ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. تسهيلا لي وترتيبا لكم Takalamu bil-Jawatil Indonesia. Itu mukadimah muhadarah tahun 93. Biasanya kalau tidak pakai mukadimah nanti dicatat jasus. Saya tidak sebagai ustadz yang memberi ceramah, hanyalah seorang santri yang sedang berada di tengah sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan diterima sebagai kawan yang baik. Sama-sama kita hormati buya kita, guru kita, ustadz kita, muallim kita yang tidak akan pernah berhenti. Kalau gubernur paling-paling 2 periode ditutup kalau tidak ditangkap KPK. Tapi kalau ustadz tidak ada batasannya, sampai hayat di kandung badan, sampai di surga dia tetap ustaz. Maka hormati, muliakan mereka. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati atau yang mewakili. Memang sekarang tren jadi wakil. Hanya banyak orang mau menjadi wakil rakyat karena ingin menjadi wakil, sampai mau bayar-bayar mau jadi wakil. Maka bersyukurlah Bapak yang mewakili Bupati karena diberikan kehormatan. Mudah-mudahan kehormatan ini sampai hari kiamat diberikan balasan amal jariah. Muslimin muslimat jamaah fardhu subuh yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kunjungan saya yang kedua ke pesantren Nurul Hakim. Yang pertama pada tahun 1994, 26 tahun yang lalu. Saya datang kemari mau masuk sebagai santri.
tapi tidak diterima. Jadi waktu saya dikirim oleh Ustadz Iqbal Sauki Gulungan LC, ada jadwal di Nurul Hakim, saya tengok, di mana ini Bang? Di Nurul Hakim, Tepung. Iya, tempat Pak Almarhum Abu Hakim Musudion, betul. Cocok lagi saya mau sana, gimana? Mau sakit kali hati saya. Ngaku dulu saya di Nurul Hakim ini, saya bilang. Belum bilang lagi rasanya. Begitu sampai di sini tadi, pas saya tengok tulisan di baliho, bersihkan hati dulu. Kenapa bersih? Mama saya teman dari dulu, kok tahu panitia? Hati tidak betul, tak lurus. Masa Ustaz datang mengamuk-ngamuk, dendam pula untuk tahu. Jadi waktu itu saya tinggal di Medan ini di komplek Dinas DLL aja ya, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Kepala dinas itu ayah angkat saya, namanya Haji Hasim RT, di Jalan Kapten Muslim. Tapi orang dulu tak tahu Kapten Muslim, tahunya Sumis Kapil. Lalu kemudian mak angkat saya itu namanya Hajah Zaleha Hasim almarhumah, teman dekat sahabat istri Pak Abdul Hakim Nasution. Jadi saya bilang, Umi, saya ingin betul masuk ke Nurul Hakim itu, karena dulu di Nurul Hakim ini tak ada tanah, semua jalan itu di aspal. Kemudian pesantren pertama di Sumatera Utara ini yang pakai eskalator, Nurul Hakim, bentuknya macam mall itu. Tempat makan yang cantik, indah. Pokoknya kalau masuk kemari tidak macam di pesantren. Hebat, mewah. Banyak orang ngeces masuk. Ingin betul menjadi satu. Jadi datanglah saya berjumpa dengan istri almarhum Bapak mendiang Abdul Hakim Nasution rahimahullah. Duduklah kan. Waktu itu yang saya masuk pintu gerbang, rumahku di sebelah kanan. Duduk, disambut, dikasih minum, ngobrol. Apa maksud kedatangan? Kata ibu, ini anak saya mau masuk kemari. Oh, tunggu sebentar ya, kami panggil Pak Kiai. Panggillah Pak Kiai. Apa maksudnya? Ini anaknya mau kemari. Mau dari tahun 1? Enggak, pindah. Oh, kami enggak nerima pindahan. Jadi rupanya orang pindah sekolah ini anak-anak tak betul. Dan memang saya lari waktu itu dari pesantren. Maka saya nasihatkan anak-anakku sekalian, kalian jangan pindah dari Nurul Hakim. Kalau sudah kalian masuk di sini, bukan maksud saya sampai mati itu tidak tamat-tamat. Sampai selesai sanawiyah, aliyah, 6 tahun tamat. Setelah itu barulah kalian menjadi alumni Nurul Hakim. Siap? Siap. Yang pindah-pindah, karena pindah itu luar biasa sakitnya. Apalagi kalau kita tak diterima di tempat kita pindah. Saya terus terang 26 tahun belum bisa move on. Kemudian sakitnya pindah itu kita punya kawan baru, teman baru dibully, diejek. Itu siapa? Itu yang lari dari pesantren itu. Mau kita lawan yang mengejek itu besar. Oleh sebab itu maka sudah pesantren ini maka tetaplah istiqomah, tamat dari sini. Nama besar Nurul Hakim ini luar biasa, alumninya hebat-hebat. Dulu saya ada punya kawan namanya Ferry, nama dari Ferry. Itu luar biasa. S1-nya Al-Azhar, tapi doktornya dari Temple University Connecticut Amerika. Bisa di kepalanya itu Arab sama Inggris berada-ada. Banyak orang bahasa Arab hebat, bahasa Inggris mantap. Ada juga bahasa Inggris yang mantap, bahasa Arab yang tak betul. Tapi sahabat saya Ferry luar biasa. Kami sama-sama ngaji,
tahun 2000 berangkat dari Mesir dipukul ombak di pos gelombang memecah laut merah karang yang tajam. Waktu cerita kan entahlah ada apa-apanya tenggelamnya kapal Mandawi. Filmnya maksudnya, kalau novelnya tak bisa kita kalahkan. Walau kita pada Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Anak-anakku sekalian, selama di pondok pesantren ini lulus kalian. Walaupun sebetulnya judulnya nampaknya ditujukan untuk saya, tapi untuk kita semua yang paling penting adalah membersihkan hati. Yang pertama kali mengotori diri bukan kaki, bukan kepala, tapi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Saya sebetulnya mengaji pakai lagu-lagu ini sekat saya karena di depan Ustaz Ja'far. Masya Allah, Ustaz Ja'far, Ustaz Azrahi. Sebetulnya kurangnya ada satu lagi, Ustaz lagi kesimpulan trio ya. Saudara yang dimuliakan Allah, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, saya mau panggil anak-anak saja tak cocok, saya muda tadi. Apa yang mau saya panggil katanya? Saya panggil guys, nanti di musim. Jadi anak-anak, adik-adik sekalian, bersyukur bertuah kalian sudah tinggal di pesantren. Kalau kalian mau tahu bagaimana inginnya mereka masuk pesantren, pergilah ke lampu-lampu merah tempat orang yang jual tisu, tukang sumir, pengemis, tanya dia. Bukan main inginnya mereka sekolah, ayahnya tak mampu, omahnya berbulan mengemis mencari nafkah. Coba tengok lampu-lampu merah, macam-macam cara orang untuk mencari sesuap nasi. Pagi kita berangkat jam 8, bapaknya buta, emaknya nanti. Nanti sore terbalik pula, emaknya buta, bapaknya udahlah miskin, berdosa bulan. Anak-anak disuruh menjual harga. Itu anak-anak yang digendong dari mulai pagi sampai sore bisa anak digendong tak nangis-nangis. Ternyata itu disuntik, dibius. Anaknya itu dibius, kena panas dia tidur hanya untuk mengemis. Ini sindikat ini mesti ditangkap. Ditangkap, disayat harus. Kurang ajar mereka. Memperdaya orang miskin. Anak-anak ini semuanya ingin bersekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anaknya masuk pesantren marah-marah, ngamuk-ngamuk, anak ini bawa ke panti asuhan. Pada orang yang kehilangan ayah, kehilangan emak, yatim piatu, tak berayah dan tak beribu. Jadi mana-mana biasanya kotak sekali kalau disebar itu lubangnya kecil. Di rumah ini besar. Korban 2000 ya. 10 juta. Betapa orang ingin sekolah. Makanya nanti anak-anak yang kurang syukurnya ini tak pandai berterima kasih, sudah di sekolah yang bagus-bagus, sudah didaftar dan baik-baik, bawa mereka ke panti asuhan pas libur. Nanti anak-anak bertanya, "Ma, ya, ini siapa ini di panti asuhan? Anak yatim. Kenapa mereka di sini? Ayah mereka meninggal. Kok belum macam-macam tinggal terus ini?" Biar tahu biar rasanya. Kadang orang ini tak mensyukur nikmat, ketika nikmat itu dicabut barulah dia terasa. Jadi tidak ada jalan lain kecuali mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya bersyukur pada Allah karena orang tuanya peduli memasukkan ke pesantren. Orang tuanya pun bersyukur juga pada Allah karena anaknya mau. Berapa banyak anak yang diletakkan ke pesantren lari, termasuk saya itu. Sebelum kalian mengejek daripada senyum bagus kita ngaku dulu kan. Kalian lari, tetap pesantren. Senyum mana? Ustaz mencabut juga.
Kumpullah kami bersepakat sama kawan-kawan saya, Faisal Siregar, si Edi, ada satu lagi lupa saya nampak. Saya dulu tak mau lari kawan tiga, saya dari dulu baik kawan sama hantu. Man, ya besok habis sholat subuh cabut tidak. Mana tuh lokal ujung tuh lompatlah kami melewati coklat. Kencang lagi. Ada kita jalan kiri kanan untuk menuju jalan aspal pinggir jalan Momen Sudaku dari Kabupaten. Sampai ke tepi naik Sudaku ini penuh, naik datang di atas. Pernah kan Sudaku di atas? Belum kan? Kami naik di atas. Sampai di atas, alhamdulillah selamat dari pesantren. Pas di simpang jalan, rupanya Ustaz sedang duduk di situ. Itu loh dipilih kan itu sekarang di bestseller. Itulah. Jadi maksud cerita saya ini mau ngasih tahu belajar dalam baik-baik, syukuri nikmat Allah, dan yang paling penting berkawan dengan orang baik. Saya ini termasuk korban berkawan dengan orang tak baik. Bukan saya memuji diri saya baik, tidak. Tapi pengaruh kawan ini luar biasa. Rokok pun dulu saja gara-gara kawan ini. Saya tak merokok dari dulu memang tidak, di rumah tidak. Tapi kawan ini, merokok, saya bilang, saya tak merokok. Bencong kau. Tadi bilang bencong kan, marah tidak. Apa kau bilang? Surat pelanggaran merah. Banyak belajar serius baik-baik, maka insya Allah. Makanya Ustaz Pedi itu termasuk santri yang baik. Kita tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamat dari Nur Hakim ke Mesir. 1, 2, 3. Nilainya waktu itu kalau tak salah Jeddah. Habis itu ada program kerjasama UGM dengan Temple University membuka Islamic Studies. Dapat dia. Jadi berurut sekolahnya itu LC, MA, PhD. Kalau saya tidak masuk ke IAIN 2 semester, cabut, pergi ke Mesir, alhamdulillah selesai. Itu pun selesai karena takut beasiswa putus tak makan. Habis dari Mesir, pergi pula ke UGM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Makcik kan mana saja. 2 semester tak selesai, pergi pula ke Maroko, alhamdulillah Maroko selesai. Kenapa selesai di Maroko tu? Biaya hidup mahal, beasiswa sikit, ujung-ujungnya makan juga. Selesai. Habis itu lanjut lagi S3, 2 kali daftar S3, tak selesai. Habis itu mengajar ceramah kesana ke sini 10 tahun, dari 2008 sampai 2018. 2016 mendaftar ke Sudan. Nah, akhirnya tak ceramah 4 bulan, dikejar-kejar intel. Sampai 24 jam. Ya, kita tanya mereka cari makan. Misalnya kalau orang kerja kan, mulai itu kerja dia. Lalu kemudian akhirnya 24 Agustus 2019 baru dapat gelar PhD, Doctor of Philosophy. Kalau tua 42 tahun. Kalau kenalan selalu saya ngaku bapak. Kalau saya bilang 42 tak percaya mereka. Umur berapa? Kok udah kali? Pada orang tu susah, saya bilang aja 24. Pas saya ngaku 24, dia tu kejut juga. Masa? Ya, tidak boleh. Jadi intinya adalah supaya pemikiran itu runut, jangan zigzag. Saya termasuk zigzag, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Kalau merunut ya macam Buya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang santun-santun, maka insya Allah hidupnya berkah dan kesulitannya tak terlalu banyak.
Terlalu banyak yang membuli, mengejek, mencaci maki, sumpah serapah. Tapi yang penting syukuri saja apa adanya, bersihkan hati, luruskan niat. Yang paling merusak hati ini yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Iblis itu keluar dari surga apakah karena digoda setan? Mana berarti setan goda iblis? Datanglah setan ngajak kawannya, set. Kawannya apa tak? Kita goda iblis, masa kita goda iblis kan GM kita. Iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan, dan iblis keluar dari surga bukan karena syirik. Iblis dosanya bukan dosa syirik, sedangkan dosa yang tidak diampuni ini Allah Ta'ala dosa syirik. Jadi kalau gitu iblis ada kemungkinan diampuni. Kan agak nyaman kalau saya itu akibat ilmunya tak umur dari siksa tadi. Iblis keluar dari surga karena dosa yang pertama di atas dunia. Dosa pertama yang dicatat adalah dosa hasad. Iblis itu dosanya simpel saja, hasad itu apa? Imam Al-Ghazali menerjemahkan hasad, karahatul ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Saya terus terang nengok jas kelenekan cantik-cantik ini agak sumber nanti saja. Cantik-cantik kata iblis. Kalau duduk lagi kita bersama, ditanya kepada orang di kampung yang saya belum pernah ceramah, sudah coba tunjukkan mana ustaz yang asli, pasti sudah ditunjukkan. Ganteng-ganteng yang ada lagi. Kalau bapak ibu kalau mau cari menantu, carilah dia dulu. Lagi lihat dulu, masih lama lagi. Tapi kalau masalah yang mau walking bisa sekarang. Karahatul ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itu dosa iblis yang pertama. Nikmat siapa yang iblis tak suka itu? Nikmat Adam. Karena Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Hai semua malaikat, sujudlah kamu kepada fasajadu. Semuanya sujud illa iblis. Itu saya suka ceramah di pesantren. Kita baca ayatnya tak perlu diterjemahkan. Satu-satu itu paham. Di tempat lain kita ngomong itu menganas. Lalat masuk. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis. Kenapa iblis tak mau sujud? Banyak orang yang mengatakan iblis tak mau sujud karena takbur, sombong. Bukan, brother. Iblis tak mau sujud karena karahatul ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Kenapa pula malaikat disujud sama dia? Aku mestinya yang mereka bersujud kepada, karena aku meniti karir ini dari bawah, kata Iblis. Iblis ini masuk PNS-nya golongan dari 2. Iblis ini nama aslinya Azazil. Beribadah 1000 tahun, naik lagi pertama. Beribadah 1000 tahun, naik lagi kedua. Beribadah 1000 tahun, naik lagi ketiga. 7000 tahun, naik lagi ke-7, selevel dengan malaikat. Kalau kata orang Medan, selepel. Selevel dengan, tapi dia bukan malaikat. Iblis itu bukan malaikat. Tengok surat Al-Kahfi. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia berasal dari kalangan jin. Bukan malaikat. Dia dari jin. Dua dalil bahwa dia bukan malaikat. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Dalil yang kedua, khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Yang diciptakan dari api itu siapa? Setan. Sedangkan malaikat dari nur. Tapi ketika Allah berkata, wa yaqulna lil malaikati, kami katakan kepada malaikat, usjudu, sujudlah para malaikat. Kenapa iblis bisa
bisa masuk di antara golongan malaikat? Apakah penyusup dia? Tidak. Dia dari kalangan jin tapi amalnya banyak. Kalau dihitung amal kita dengan amal iblis, seujung kuku iblis. Berkuku iblis itu Ustaz ya, karena iblis jarang mau kuku. Tak ada apa-apanya amal kita dibandingkan amal iblis. Dan kenapa dia keluar dari surga? Rasa tak tahan menengok orang lain dapat nikmat. Termasuk saya hasad saya. Kenapa lah anak-anak ini diterima di dalam hati? Kenapa lah dulu tadi? Tapi hari ini sakitnya masih berkesan. Begitu cara Allah SWT ingin menunjukkan Abdul Somad ini yang selama ini berceramah, santun, baik, membuka ilmu hakim, rupanya masih ada hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kejahatan orang yang hasad ketika dia dengki, busuk hati. Penyakit hasad yang bersarang dalam hati itu bisa berefek ke otak, ke mata, ke telinga, macam-macam. Ibu-ibu pergi undangan kemarin hari Ahad, hari libur, pulang undangan panas dingin badan, naik darah, hitam muka, hitam. Dipanggil dokter puskesmas membawa balon berwarna hitam. Tengok 180/150. Kata dokter, ibu jangan pergi jauh-jauh ya Bu. Maksudnya jangan pergi jauh itu payah nanti urus jenazahnya. Ibu tadi ada makan gulai kambing? Tidak. Sup kambing? Tidak. Soto kambing? Tidak. Jadi apa yang salah? Rupanya bukan salah kambing. Dan kita kalian kasihan juga kita tengok kambing ini. Sekali bisa mencari kambing kita. Tak pernah ceritanya anjing hitam kan? Kambing hitam. Rupanya bukan salah kambing. Darah naik gara-gara waktu undangan tadi menengok gelang emas kawat terbesar. Ibu ini sebetulnya kena gula darah tinggi apa hasad? Hasad karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak tahan menengok orang lain dapat nikmat. Ibu yang makan tuh sebetulnya bajunya panjang. Apa ya? Gatal ya. Mau menunjukkan lantai yang besar. Pesankan pada ibu-ibu jangan, karena banyak orang tak tahan nanti begitu tengoknya mati total. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Setelah orang kena penyakit hasad karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih, ditambah lagi pada fase berikutnya apa ya? Wa hubbu zawaliha. Hubbu zawaliha. Hubbu artinya ingin. Zawal zala yazulu zawalan. Bagaimana supaya nikmat orang itu hilang? Maka muncullah dari hasad menjadi hasud, menghasut. Pak, kabarnya ini mau dipromosikan ini ke Pak Dimas ya? Iya, jadi Pak. Dia pakai dukun tuh. Mantunya bukan macam di Jawa. Kalau Jawa mantunya kecil, namanya tuyul. Ini tinggi, bulannya. Muncul hasud. Siapa tuh tengok mobilnya cantik mahal. Anak, iyalah mobil mahal. Lagi-lagi ngepek. Muncul hasud. Oleh sebab itu maka bersihkan hati. Sebetulnya judul ceramah ini tak cocok untuk saya. Karena Abdul Somad ini hatinya yang paling busuk. Tapi kenapa masih bisa berceramah tentang kesucian hati? Allah masih sayang, tak dinampakkan. Andai Allah tak sayang, ditunjukkan ya apa yang ada di dalam hati. Sekali hasad satu tidak, sekali hasad satu tidak. Mungkin muka kita juga tidak ada lagi. Kalau kau bicara di depan orang banyak, orang masih simpati dengarkan orang, bukan karena ilmu kau banyak, bukan karena kau hebat, tapi karena Allah masih sayang. Makanya kalau kita buka Quran apa ayat yang pertama?
Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Rupanya kalau habis makan lontong ini lancar saja. Oleh sebab itu maka kau hebat bukan karena kau mantap, kau berprestasi bukan karena kau rajin, tapi karena kasih sayang Allah. Itu sih tanam karena rajin. Kalau tidak kita ini sih bikin masalahnya saya. Hebat kau ya, ranking 1. Wah ini lagi egoan, keakuan. Rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Ucapan siapa? Fir'aun. Ketika datang Nabi mendakwahi dia, raja, sembahlah Allah, takutlah kepada Allah. Apa kata dia? Rabbul ghairi. Apakah Rabbul ghairi selain aku? Rabbul ghairi, adakah Tuhan selain aku? Itu ucapan Namrus. Jauh sebelum Fir'aun. Fir'aun itu butil-butilnya Namrus. Namrus berkuasa di dunia ini 400 sana. 400 tahun. Saking lamanya berkuasa ketika datang Nabi berdakwah kepada dia, "Ma'budullah, sembahlah kepada Allah, la tusyrik bihi syai'a." Apa jawab dia? Rabbul ghairi, adakah Tuhan selain aku? Bagaimana cara Allah mematikan Namrus? Allah kirim ba'ullah. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ada pernah berbaca sejarah Namrus mati karena pesawat Sukhoi? Bukan pesawat tempur, bukan Thailand ababil, nyamuk. Apa katanya? Masuk ke lubang hidung Namrus. Masuk ke dalam, masuk ke saluran, masuk ke otak Namrus, digigitnya otak Namrus. Ketika nyamuk menggigit otak Namrus, dipukul-pukulnya, diantuknya kepala yang titik, tak juga hilang, diambilnya martir, dipukul, mati. Begitu Allah menghinakan makhluk yang angkuh dan sombong. Apa sebab kematian Namrus? A. Petir. B. Santet. C. Pesawat tempur. D. Nyamuk. Kira-kira mana yang paling menghinakan dan paling merendahkan? Nyamuk. Allah mau menunjukkan tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Tu'izzu, kalau mau ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dia yang punya kuasa. Wa tudhillu, adillah, rendah, hina, tak ada kuasa apa. Allah SWT biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Itu makanya di sholat 3 kali tadi kan. La ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada terlintas dalam hati kita, aku yang paling tinggi, aku yang paling hebat, dan tak ada apa-apa. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi betul-betul dalam hati. Tadi ibu itu sudah qadir. Ibu sudah juga tak tahu artinya. Kenapa ibu bilang tadi qadir? Melatinya amul qadir. Barulah nampak keliling. Tadi gelap tak nampak. Rupanya banyak jamaah di luar. Dia sangka di dalamnya aja. Masya Allah, tabarakallah. Nampaklah dinding-dinding pesantren Nurul Hakim. Rupanya ada yang dulu di semen. Dulu perasaan saya cantik, tapi rupanya kalau sudah 30 berapa tahun ini saya? 29 tahun. Perempuan itu cantik, puncak cantiknya 25 tahun. Masa 25 tahun? Jadi Nurul Hakim ini puncaknya dulu sudah puncak. Sudah 25 lain mati. Tapi Nurul Hakim
dipukul ombak, dilepas gelombang, karang yang tajam, angin yang puting beliung, lepasan kampung kami twister. Nurul Hakim dalam usia 29 tahun tetap berjaya sampai hari kiamat. Takbir! Ini kita punya padahal belum sarapan itu. Lagi kita berharap Nurul Hakim menjadi pusat pengetahuan di Medan. Sumatera Utara, anak Sumatera Utara, pesantren kepada seluruh orang Sumatera Utara, Indonesia dari Sabang sampai Papua, maka daftarkan anak Anda segera ke Nurul Hakim sebelum tanggal penunjukan. Jangan lupa potong, masukkan, upload ke internet, ke Instagram, like and share. Masukkan dari pesantren Nurul Hakim enak, dan sama Nurul Hakim aslinya sejuk. Rasa-rasa di Eropa sih. 16 derajat Celcius. Di masjid pesantren dan tempat lain, jangankan asik, di hutan. Iya, pernah di ceramah di masjid pesantren, tak ada penting. Saya tanya, Pak, kok gak berhenti? Biar akhirnya sepoi-sepoi. Gimana aja tak mau modal. Kaligrafi keliling, Masya Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Siapa itu? Tak perlu bisa baca. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Ini semua cerita tentang, pokoknya itulah ceritanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid yang sudah cantik, bersyukur kalian bisa belajar di sini, karpetnya bagus dan cantik-cantik. Saya pernah ceramah di salah satu masjid, pasti masukkan kaki lagi. Oh, mewah banget masjid orang ya. Tak lama sudah itu masuk kertas dari panitia. Ustaz, tolong penggalangan dana karpet kita masih hutang. Gitu, makin hebat. Cuma kalau membantu juga bisa gini melalui rekening BRI. Membantu 639399 atas nama Yayasan Haji Abdul Hakim Nasution Pondok Pesantren Nurul Hakim untuk renovasi pembangunan masjid Nurul Hakimiyah, kamar mandi, gedung serbaguna, pesantren modern Nurul Hakim. Mari kita salurkan infak dan sedekah. Cukup lah iklan ini, dah. Apa susahnya motong itu? Ada tim IT-nya. Potong video itu, tak sampai 1 menit, masukkan ke Instagram. Kalau tak ada Instagram, kalian bisa numpangnya saya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk apa anak ada Instagram kalau paling-paling nanti jadi ustaz? Coba bilang. Kalau kalian tak mau jadi ustaz viral untuk saya tak apa. Saya ingin jadikan kerja kantor bupati, Pak Ustaz. Jadi kerja kantor bupati ya. Golongan pertama 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4C, 4D, 4D, 4E. Belum sampai stroke mati. Dulu dihormati orang, asal diundang disambut pakai rebana. Selamat datang Bapak Bupati. Begitu udah pensiun tak lagi disambut orang. Dulu pintu dibukakan, sekarang buka sendiri. Dulu disapa orang, ditegur orang, sekarang orang cuek. Akhirnya sakit hati, stres, depresi, mati sebelah, mati. Jadi Ustaz tidak ada pensiunnya. Dulu asal dari PNS, dihormati orang. Asalnya membini 2 aja. Ibu-ibu yang belum bisa menerima, ya kan, Bu? Belum ada. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Cita-cita kalian harus sesuai dengan yang kalian suka. Kau mau jadi apa? Makanya ibu jangan paksakan. Ustaz, gimana cara mengirim anak ke Mesir?
Yang mau ke Mesir ini bapaknya, anaknya. Sebetulnya anak saya tidak mau Pak Ustaz, cuma saya paksa, tak bisa. Kalau anak kau tak mau paksa juga ke Mesir, dia balik jadi Fir'aun. Kalau saya dulu memang saya yang mau ke Mesir itu. Datang saya ke rumah Ustaz yang lalu dengan Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya kalau sekian, wakil rektor di Unifa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau ke Arab Ustaz. Waktu itu saya tak tahu Mesir, tahu saya Arab aja. Saya mau ke Arab Ustaz. Tengoknya saya dari pulang dulu. Mungkin dalam haji, wah Ustaz. Tanya kau sekolah di mana? Saya sekolah di kelas berapa kau udah? 3,5 bulan. Kau sekolah? Nanti kau udah sekolah, kau udah tahu sih. Sekolah, tamat alias 96 datang. Ustaz, aku yang datang ke sini dulu Ustaz. Udah tamat. Ini ijazah Ustaz. Ijazah kau ini kau terjemahkan ke bahasa Arab, kau bawa ke Departemen Luar Negeri, kau bawa ke Departemen Agama, kau bawa ke Departemen Kehakiman, distempel, ambil visa. Departemen wah tak semangat, saya bilang akhirnya tak jadi saya kuliah, itu masuk saya ke iya tak jadi payah kali mau ke Arab. Tapi cita-cita itu dari saya, tak pernah saya maksa saya harus sekolah, saya sendiri yang mau sekolah. Dulu pernah saya 6 bulan tak sekolah, maka aku berhenti sekolah, kenapa tak ada gunanya sekolah. Jadi kamu mau jadi apa? Mau jual ikan asin. Ternyata kebetulan di kampung saya itu yang jual ikan asin itu kaya. Mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Tapi rupanya mak saya ini terus dikasih motivasi saya sekolah. Sekolah saya pindah dari Al-Wasiyah, pindah ke Darul Arafah, pindah ke Nur Hakim tidak diterima, pindah ke Nurul Falah yang Molek di Riau, pindah ke surat pindah. Tapi mak tidak pernah muak. Itulah ibu yang menampak. Kalau ada anak ibu macam saya jahatnya bandelnya, mana tahu dia jadi orang aja. Mana tahu. Jangan pernah ibu putus asa. Pak Ustaz, anak ini udah hantu Pak Ustaz. Sabar ibu, mungkin ayahnya tuyul. Ibu jangan putus asa tuh. Macam mana dia mau aku dulu gak pernah putus asa, dibawanya saya ke ada penceramah di kampung kami, namanya Pak Ustaz Suherman Siregar, penceramah terkenal waktu itu. Habis ceramah diundang tuh, dikasih manis masak, gulai ayam segala macam. Tapi rupanya itu siasat almarhum saya. Saya tahunya itu orang barat yang masih tahu. Nama pepatah Inggrisnya no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Setelah Ustaz makan, kenyang, ngobrol, minum, makan kolak, manisan, lalu ditanya, Ustaz punya sekolah? Punya. Bisa nak saya masuk situ? Oh bisa, silakan. Tapi pindah Ustaz. Ah tak bisa. Tolong Ustaz. Mana anak itu? Mana? Tengok Ustaz. Tengoknya. Mungkin dia ada firasat dalam hati. Kata dia masih ada sisa-sisa kebaikan dalam selamatkan saya. Akhirnya tamat dari sekolah itu, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Pada suatu malam diumumkan berikut ini nama-nama Dewan Juri Musyawarah Badan Quran tingkat Provinsi Riau akan dilantik oleh Gubernur dipersilakan naik ke atas pentas. Abdul Somad. Tak berapa lama pas turun saya nampak saya guru yang menyelamatkan saya. Saya peluk dia kuat-kuat, di peluknya saya kuat. Kalau tak Ustaz yang menyelamatkan saya dulu, udah jadi gangster. Maka jangan pernah berputus asa. Ini pendidikan kita ini sekarang luar biasa Bapak Ibu. Sekarang banyaklah mak-mak stres depresi menengok anak luar biasa. Dulu orang mabuk karena minum tua, sekarang bukan minum tua, lain kambing. Masuk itu kesubat. Luar biasa. Dulu anak-anak pacaran SMA waktu kami sedang haji, datanglah jamaah haji Indonesia nanya, nah
Saya di sini Pak. Berapa lama jadi TKI? Jangan di Medan. Saya mahasiswa Pak. Di mana? Di Mesir. Apa yang kau kuliah jauh-jauh? Tidak ada di sekolah di kampung kau. Tapi saya Pak. Ini di Medan Bapak. Apa rupanya Pak itu dari Indonesia? Cepat-cepat dan pulang. Bapak kali Indonesia. Kenapa Pak? Anak SD memperkosaan TK sekarang. Saya kira itu hanya basa-basi, rupanya fakta data terjadi sekarang. Beribu kasus di internet. Maka tidak ada lagi cara menyelamatkan bangsa ini kecuali pondok pesantren. Dan salah satu yang sudah berkontribusi adalah pondok pesantren Nurul Hakim. Anak-anakku yang sholat subuh baca Quran di sini mengalir pahalanya tak putus, 24 hours unlimited attention. Ke makam Tuan Haji Abdul Hakim Nasution. Maka aku pesankan kepada orang kaya di Medan yang tanah kalian luas, yang rumah kalian besar, yang emas kalian banyak, jual itu semua, beli tanah, bangun pesantren, serahkan ke yayasan. Buat macam ini, panggil ustaz-ustaz yang bisa membina. Karena kalau kalian buat rumah kalian besar yang megah, yang mewah itu nanti kalian habis dijual orang rumah. Betul? Ini beli mobil sampai banyak, betul? Itu apa? Nanti dirubah orang surat nama dan diganti nama di kantor samsat. Loh, kok diganti nama? Mana mau polisinya kapal baru? Mobil diambil orang, motor diambil orang, yang kekal abadi adalah nih tanah wakaf. 29 tahun pahalanya ngalir ke almarhum Abdul Hakim Nasution. Yang punya tanah Abdul Hakim, yang ceramah Abdul Somad. Dan pikirin cece. Ketika rukuk sujud saya baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang seyogianya, tidak mesti Yogyakarta, bisa Solo, Jakarta. Subhanallah bi'al azim wa bihamdi. Bagaimana menurut Ustaz? Bacaan rukuk subhanallah bi'al azim tak pakai wa bihamdi. Subhanallah bil azim wa bihamdi ada. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdi ada. Jadi sudah saya susun bacaan rukuk sujud itu menurut banyak mazhab dan riwayat-riwayat hadis. Judul bukunya 99 tanya jawab sholat lengkap, dapatkan di toko buku terdekat. Ada. Karena banyak orang sekarang untuk lain yang satu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Harus lihat. Yang satu pula baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya Muhammadiyah. Yang tengah ni preman bertobat. Allahumma ba'id. Terus saya sholat kelahi antara Muhammadiyah sama Rasulullah. Kata Muhammadiyah Allahumma ba'id yang paling afdal. Kata orang Rasulullah Allahu Akbar kabira yang paling afdal. Kata yang tengah ini, dulu waktu aku belum tobat kami main gaple tak ada mulai. Kalau gitu bagus main lagi gitu. Padahal semua hadisnya sahih. Nah, sekarang bagaimana kalau dibacanya zikir bacaan yang tidak dibuat Nabi ketika sujud? Sami'allahu liman hamidah. Apa bacaan yang dilakukan? Alhamdulillah samawati wa bil ardi wa bil masyidati syai'in ba'du. Tapi ada satu sahabat doa dia. Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi tanya, "Manil qa'il?" Kusai. Siapa yang baca itu tadi? Dia gentleman, dia mana? Apa yang baca itu Rasulullah? Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, turun malaikat ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Maka berkomentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdazi dzikri fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Jawazu boleh ihdazi membuat zikri, bacaan zikir dan doa fi sholati dalam sholat malam yukhalif bil ma'zur,
selama tidak bertentangan dengan yang maksud. Maksud artinya ada dalam Quran dan Sunnah. Kira-kira kesimpulan jawabannya boleh atau tak boleh? Oh, tapi saya pribadi tak membuat, saya ikut yang bacaan yang dibuat Nabi. Yang tak boleh itu waktu sedang sujud, ya Allah luruskanlah anakku. Tak boleh berdoa bagi bahasa Indonesia dalam bahasa. Dan menerjemahkan tak boleh. Terjemah dalam hati boleh. Yang bagus sholat. Inna sholati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Illa ta'ala for you, oh my God. Sedap ceramah di pesantren, nyambung gitu. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah, amin. Insya Allah dua bulan lagi istri saya akan melahirkan anak. Selamat, barakallahu laka fil mawquf wa syafaqatal wahid wa jiddatul raqub balagha asydan. Mohon doanya Ustaz agar persaingan istri saya lancar dan anak saya nantinya menjadi hafiz Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran. Jadikan anak kami jadi para penghafal Quran. Mohon kelancaran. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'al hazana illa ada kiai datang orang minta air, Pak Kiai tolong bacakan air ini untuk istri saya mau melahirkan. Baca Kiai, tanya orang apa ayat yang Kiai baca? Iza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu santri senyum, yang tak santri kan paham. Kalau bumi sudah digoncangkan, maka bumi akan mengeluarkan isi-isinya. Bagaimana keluarnya isi bumi meletup, tapi keluar sudah. Kalau susah melahirkan, dituliskan ayat kursi di kertas, dimasukkan ke dalam air, dikasih minum, yusrabu wa yusqa, diberikan minuman dan disiramkan untuk mandi, kata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Dan juga lompat, aku boleh buat sesar. Jangan sesar itu terakhir, operasi sesar terakhir. Ini karena mama zaman sekarang ini sedikit sesar. Satu terakhir, kalau dokter udah bilang, Bapak ini sudah Pak kalau tak disesar mati. Bapak pilih mana? Sesar atau mati? Terus suami mati aja Pak. Betul. Sedikit-sedikit sesar. Apalagi kemarin bulan 2 nih, paling banyak orang minta bulan 2 di sesar. Padahal kapan saya melahirkan? Bulan depan, bulan 3. Bisa sekarang aja. Mana bisa? Tolonglah sesar. Kenapa? Lahir tanggal 2 bulan 2 2020. Mau ngambil tanggal cantik. Tunggu aja prosesnya lahir. La tuqra'u fi amrin 'asirin illa yassarahullah. La tuqra'u, tidak dibacakan fi amrin 'asirin, pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, dimudahkan Allah. Surat apa itu? Surat Yasin. Beruntunglah ibu-ibu hamil yang suaminya bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kenapa membacakan ini? Kamu mau mati? Najila kawin itu dalam tafsir Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, buka muqaddimah surat Yasin. Tafsir Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quran Al-Azim, buka muqaddimah surat Yasin. Dari nanti ada di situ dituliskan la tuqra'u fi amrin 'asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarallah. Sulit mati, baca cepat mati. Sulit melahirkan, baca mudah melahirkan. Sulit belajar, baca. Makanya bagus baca Yasin. Nanti kalau ada orang ditanya, anak-anakku nanti balik ke kampung, ditanya sama orang kampung, kenapa kau sikit-sikit baca Yasin, sikit-sikit baca Yasin? Jangan tanya, banyak tanya masuk neraka. Lupanya dia tak bisa jawab. Bacakanlah hadis-hadisnya. Man qara'a Yasin bi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih atau tidak sahih?
Tengok komentar Imam Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Tapi selama ini kami cuma tahu sahih, hasan, dhaif, maudhu, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Jayyid ini mana? Jayyid itu baina sahih wa hasan. Tak sampai jatuh ke hasan, tapi tak naik sampai ke sahih. Namanya jayyid. Ditanya orang apa arti jayyid? Baik. Kalau itu arti jayyid dalam ilmu hadis. Masjid itu adalah ruangan serbaguna, digunakan juga untuk kebaktian non muslim. Gimana ini? Di tempat saya kerja dulu, ada masjid yang jamaahnya ramai. Di saat sholat Jumat, karena jauh dari masjid, jadi ramai. Oh, ini bukan masjid, ini namanya convention hall. Misalnya ada perusahaan di tengah hutan. Kalau mau ke masjid, tinggal kantor. Artinya mereka buat sholat Jumat di hall. Pas hari Jumat dipakai untuk sholat Jumat. Pas hari Ahad dipakai oleh saudara-saudara kita non-muslim. Apakah boleh sholat Jumat bukan di masjid? Boleh. Yang mewajibkan sholat Jumat hanya di masjid satu mazhab, Maliki saja, Malik bin Anas. Ada Syafi'i, Hanafi, dan Hambali membolehkan sholat Jumat dalam keadaan tak ada masjid, akan dibuat di hall. Makanya kalau orang kita yang sekolah di negara-negara Eropa, ada satu ruangan di situ, ada gambar salib, ada gambar Yesus. Pas hari Jumat mereka tutup pakai kain, tutup. Mentah saja sholat selama tidak ada najis. Di Medan masjid besar-besar. Apa pula kalian buat di mall? Jangan buat sholat di hotel, sholat di masjid, datang masjid. Di saat hari Jumat jatuh pada tanggal merah dan masjid itu juga libur, itu bukan masjid. Yang dimaksud dengan masjid itu apa? Kalau ada sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid, tak kudus. Kalau hanya sholatnya 5 waktu masjid, tapi kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah Jumat, namanya masjid jami. Dulu cuma 2 aja yang ada di Indonesia. Yang 2 aja cuma ada dalam fikih itu cuma 2, masjid dan masjid jami. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Raya, Masjid Islamic Center, surau langgar musola. Surau langgar musola itu masjid, karena ada 5 waktu berjamaah. Ada pun yang di masjid-masjid kantor itu tidak masjid. Musola-musola di kantor itu tidak masjid, karena itu cuma ada zuhur sama asar, subuh kan. Kita kantor tutup, security ada atas bayar, subuh. Mengapa surat At-Taubah tak dipakai bismillah? Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Hai orang-orang musyrik kafir yang tak mau percaya kepada Muhammad SAW, silakan kalian berjalan di atas muka bumi ini 4 bulan. Kukasih ini waktu. Itu kira-kira berita baik atau ancaman? Ancaman. Maka ancaman bara'atun min Allah. Allah melepaskan diri, tak ada urusan dengan kamu. Allah ngancam. Mungkinkah ngancam pakai kasih dan sayang dulu? Tidak. Makanya tak pakai bismillah. Karena isinya ancaman, kemarahan, kemurkaan Allah SWT. Ibu mau marah sama anak, aku sayang sama kau nak. Nanti kalau kau cabut, bijak kepala kau ya. Kalau marah itu tidak memberi yang sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tak cocok dengan ayat itu. Maka di surat Bara'ah tidak dibaca basmalah, karena basmalah kasih dan sayang, sedangkan Bara'ah adalah ancaman. Saya mau tanya, apa hukumnya orang yang tidak dihitan karena suatu penyakit? Justru dengan dihitan itu penyakitnya hilang. Nama penyakitnya adalah kanker kulit. Di balik kulit itu si potong kulit, karena kalau tidak itu akan menyebabkan penyakit kanker. Tapi bisa jadi orang tak bisa disunat. Cerita ini, orang umur 60 tahun masuk Islam, pas mau disunat, rupanya dia kena penyakit diabetes mellitus. Orang kalau kena penyakit diabetes, kalau luka tak bisa sembuh.
Maka saat mau dipotong, kata dokter, Pak ini bahaya. Kalau dipotong nih Pak, tak sembuh-sembuh. Jadi gimana caranya? Maka dalam hal itu kalau terjadi seperti itu, pilihannya dua. Makan babi dengan mati. Pilih mati itu apa tadi? Babi, tak boleh pilih mati. Bapak, kita masuk hutan nih, tak ada makanan. Kalau tak makan babi, mati. Kakak mana mati dia? Tak boleh. Mana babi itu? Sementara ada kambing bisa. Tapi kalau ada yang ngasih tahu ada obatnya, ini obat dipakai nanti lukanya disembuh, maka tak boleh. Darurat tingkat tinggi. Kaedahnya dalam fikih namanya ad-darurat mahzurat. Wa darurat tuqaddaru bi qadriha. Akhaffad dararain, memilih mudarat yang teringan di antara dua mudarat yang berat. Jelas? Anak-anakku di pesantren diajarkan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris ada di kepala, tapi di kepalanya juga ada fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqarrar, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, muthaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, tajwid, nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, ma'ani, bayan. Makanya anak yang paling pintar itu dimasukkan ke pesantren karena pelajarannya banyak. Ini kadang orang SMP tak lulus, SMP plus tak lulus. Anak yang paling masuk pesantren, udahlah masuk pesantren tak mampu anak itu menyerap pelajaran banyak, bandel, nakal, akhirnya ngomong ternyata pesantren itu buat anak nakal ya. Anak kau memang susah ya. Ustaz Somad ini ngomong kasar lagi, bukan kasar, memang begitu membalas mereka. Namanya dalam balaghah musyakalah. Wa makaru wa makarallah. Mungkinkah hal yatanasab al-makru ma'a jalalillah? Mana mungkin makru di budaya bohong? Mana mungkin Allah bohong? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan terjemahkan Allah tukang tipu. Itu dalam balaghah namanya musyakalah, al-jaza bi mithlil amal, dibalas dengan perbuatan yang sama. Kalau salah dia balaghah dia paham, makanya masuk ke rumah kaki. Kalau saya ditolak, saya juga betul Ustaz ya. Mengapa jenazah laki-laki kain kafannya 3 sedangkan perempuan 5 lapis? Karena aurat perempuan lebih banyak. Laki-laki baina surrati warrukbah. Laki-laki kalau tertutup pusat tertutup lutut. Anak tahu kok ke masjid? Kalau tak ditangkap orang salah yang mau kita. Itu batasan aurat terminim. Andai ditangkap oleh orang kafir masuk ke penjara, tak ada kain hanya pendek menutup aurat dengan pusat, sembahyang atau sah. Perempuan tak bisa. Perempuan auratnya itu kullu jasadiha, seluruh dari mulai rambut sampai di kaki. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan, yudnina alaihinna jalabibihinna, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kain dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jadi ayat itu turun, buka tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir paling tua. Ketika ayat itu turun, perempuan zaman Nabi menutupkan kain di kepalanya sampai yang nampak hanya matanya saja. Orang sekarang mengatakan cadar itu adalah budaya Arab. Budaya Arab bukan cadar, telanjang bulan bawa sampai Ka'bah. Yang budaya Arab itu bodoh. Adapun yang turun ketika itu adalah menutup aurat sampai ditutupnya matanya sebelah, misalnya. Seperti itu. Banyak sekali studi tentang perempuan cadar. Perempuan cadar biaya, dengan perempuan cadar bukan main naik setannya ini. Dan ini perempuan pakai rok pendek diam deh, betul-betul orang setan. Mengapa orang menuntut ilmu itu dikatakan orang fisabilillah? Apakah orang menuntut ilmu itu dikatakan orang-orang fisabilillah? Bukan saya yang bilang gitu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Apakah seperti jamaah sekarang yang
jemaah sekarang yang datang menuntut ilmu ini, apakah juga masuk fisabilillah? Bersihkan hati, luruskan niat. Kalau lurus niat dapat, insya Allah dapat. Saya tak pernah niat dari rumah mau ceramah. Saya kalau dari rumah tak pernah niat saya mau ceramah. Niat saya dari rumah mau menuntut ilmu. Tapi Ustaz tak belajar, tapi tidak bagi kitab, tak bagi buku. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Saya datang ke rumah ini menuntut ilmu. Ilmu apa yang Ustaz pelajari? Bagaimana ilmu istiqomah dipukul ombak, dilepas gelombang bisa 29 tahun masih bertahan, eksis, takbir. Allah. Banyak pesantren punah. Pesantren dulu mana Pak? Almarhum. Kalau orang bisa bilang boleh mendapatkan zakat, ujung-ujungnya duit. Man sholat subha fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Karena tahu keajri hajati wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat Imam Abu Isa At-Tirmidzi, statusnya haditsun hasan, di bawah sahih, di atas sahih. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, seperti haji dan umrah. Apakah dia haji dan umrah? Tidak, seperti, mendekati. Sama macam orang restoran vegetarian, restoran makan macam daging, padahal jamur reguler. Kita bisa makan daging, dikasih sapi tidak sampai hati dia makan sapi, my friend. Ini macam Tarzan juga, semua kawan dia, undang-undang pun kawan dia. Kalau saya memang tak mau saya nyiksa binatang, tapi kalau udah dimasak, mubazir lah. Allah mubarak lah, orang-orang ada. Seperti siapa yang datang hari Jumat pada hari Jumat itu lagi pasangan. Siapa yang datang hari Jumat pada saat pertama, seperti kurban seekor unta. Siapa yang datang pada saat kedua, seperti kurban seekor sapi. Datang pada saat ketiga, seperti kurban seekor kambing. Datang saat keempat, seperti kurban seekor ayam. Datang saat kelima, seperti kurban sebutir telur ayam. Ada kurban ayam? Mana ada? Ini seperti tasbih, kiasan, kinayah. Makanya belajar bahasa Arab, jangan baca terjemah. Datang orang ke saya, mahasiswa, Ustaz, ya jilbab itu tak baca. Kenapa tak baca? Ini baca ya. Hai Nabi, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, katakan kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka memanjangkan kudung mereka. Cepat Ustaz, hendaklah. Ini siapa yang hendak, siapa yang hendak? Hampir saya pukul ke rumah. Apaan itu Al-Quran dari bahasa Indonesia? Bacalah Quran pakai bahasa apa dia diturunkan. Namanya belajar bahasa Arab. Bahasa Inggris penting, tapi bahasa Arab. Di mana kami mau belajar bahasa Arab? Pesantren Nurul Hakim. Iklan kata juga naik sertifikat. Al-Fatihah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilaika bisirril Fatihah. Kami mohon kepada Kau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, pembicaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ja'al abanana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan santriwati pesantren Nurul Hakim menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, min hufadzil Quran wal hafizan,
menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidin wal mujahidat fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agama dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allah mahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga mereka dari semua yang buruk dan jelek, ya Allah. Allahumma rifa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wa Allah minha wa Ramadan. Jauhkan anak kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al almarhum Haji Abdul Hakim wa dzurriyyatihi. Jadikan Tuan Haji Abdul Hakim, keluarganya, anak cucunya, Allah maafillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhum, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, yang masih hidup panjangkan umurnya, sahih hadis adam sehatkan badannya. Allahumma arzuqhumul istiqamata ala syari'atil arwah wa tariqatil bayda. Berikan mereka dan kami semua istiqamah dalam agama, ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala diri wa ala ta'ati. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fihi. Jadikan pesantren Nurul Hakim, pesantren yang besar yang akan mengeluarkan para pelajar menuntut ilmu. Allahumma akhrij min hadzal ma'hadil 'azim. Keluarkan dari ma'had ini umana'aka ala ardika, orang-orang yang kau berikan amanah, kekuasaan, jabatan dan harta benda untuk menolong agama, ya Allah. Allahumma ja'alna nasiril haq. Jadikan kami orang-orang yang menolong kebenaran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa wafaqana ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.